Diri gerak. Pada sampai musik. Teman gerak. Gerak. Hormat kepada Pak Guru. Hormat gerak. Gerak. Duduk di tempat gerak. Nah, anak-anak, sebelum materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ketuanya mohon dipimpin. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, belum Pak Jana mau cek absensi anak-anak pada hari ini, ada yang tidak masuk atau tidak. Terlebih dahulu Pak Jana mengecek kerapiannya. Mohon berdiri dan dirapikan rekannya. Sudah rapi? Nah, sudah duduk. Setelah itu Pak Jana mau cek kehadiran anak-anak pada hari ini. Amel, Abel, Aul, Adel, Robani, Dika, Okan, Yogi, Yoga, Erin, Nita. Oh, semua ada ya? Alhamdulillah pada sehat semuanya. Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, alamin. Nah, sekarang Pak Jana sebelum melanjutkan materi ini, mari kita breaking. Ayo. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke. Nah, tambah semangat kita akan tepuk semangat. Yuk. Tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang Pak Jana mau melanjutkan materi. Kemarin kita telah materi yang kemarin tentang yaitu zakat, ya, hidup, lapang dan berbagi. Sekarang kita akan
P5-nya yaitu nih. Apa itu? Nah, sebelum di situ modul P5 temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya menciptakan lingkungan bersih melalui daur ulang. Itu ya. Nah, pengertian P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, topik yaitu menciptakan lingkungan bersih melalui daur ulang sampah. Nah, tujuannya yaitu tujuan topik pada hari ini menciptakan lingkungan bersih melalui daur ulang sampah. Ya kan? Yang pertama, anak-anak bisa meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui daur ulang. Yang kedua, anak-anak agar siswa mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Yang ketiga, supaya siswa memiliki inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan produk dari bahan sampah daur ulang. Nah, ini anak-anak. Apa itu sampah? Sampah itu digolongkan menjadi dua golongan, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik yaitu sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai toh, bisa hancur dan bisa membusuk. Contohnya sisa makanan, buah-buahan, sayur, daun-daun itu kan mudah terurai dan sebagainya. Terus sampah anorganik, sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk seperti plastik. Itu plastik bisa terurai tidak? Sulit kan? Nah, karet, kaca, keramik, kaleng dan lain sebagainya. Nah, setelah ini supaya anak-anak tahu, mari kita lihat video di depan nih. Nah, anak-anak. Nah, setelah anak-anak tadi saya terangkan dengan materi apa itu sampah, jenis organik dan sampah non-organik ini. Mari kita lihat videonya. Nah, anak-anak tolong diamati dan dicermati. Kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil pembusukan
menentukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampahan organik. Apa itu sampahan organik? Sampahan organik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galakan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu. Pengertian sampah organik dan organik. Kita dilihat kan videonya. Nah, sekarang Pak Zara melanjutkan ke materinya. Sekarang dampak sampah bagi alam. Ini ya. Tadi anak-anak sudah mengetahui sampah organik dan sampah non-organik atau. Nah, sekarang dampak sampah bagi alam. Tolong perhatikan videonya juga. Ini dampak buat alam kita, lingkungan kita. Ini ada videonya. Mohon dicermati ya. Kehidupan masyarakat. Sampah merupakan hasil manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Produksi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti. Tadi setelah anak-anak menyaksikan video tentang apa itu sampah tadi, ya kan? Sampah organik dan anorganik, dan juga dampak sampah bagi kehidupan. Nah, sekarang ada namanya pengelolaan sampah dengan 3R. Nah, nih. Yuk, kelola sampah dengan 3R. Nah, ini ya. Ini
3R itu saya terangkan dari sini. Yang pertama yaitu mengurangi potensi sampah dengan menerapkan penggunaan barang yang bisa dipakai berulang dan tidak sekali pakai, seperti membawa botol air minum dan alat makan pribadi. Yang kedua yaitu request yang kedua, memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai agar mengurangi penyebaran sampah, seperti memanfaatkan botol plastik bekas sebagai pot tanaman kecil. Terus yang ketiga, mendaur ulang sampah agar menjadi bermanfaat, seperti mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru, atau mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk. Nah, itu ya. Terus, nah, nih. Nah, contoh hasil sampah. Contoh hasil ulang sampah yaitu sampah organik bisa menjadi apa ini anak-anak? Pupuk. Nah, jadi pupuk organik. Jadi buat tanaman, memupuk tanaman. Terus dari sampah anorganik bisa dibikin pernak-pernik, seperti apa ini yang ada foto gambar tas. Nah, ada bungkus permen, bungkus rokok, dibuat tas. Buat ibu-ibu biasanya itu bikin tas. Nah, itu pernak-pernik. Botol bekas buat apa lah? Nanti kita akan membuat pilihannya dari botol bekas atau kaleng. Nah, ini tolong perhatikan. Ini ada. Nah, nih ada video daur ulang botol plastik, ya kan? Membuat tempat alat tulis sederhana. Tolong anak-anak perhatikan dulu, nanti baru praktek. Siap? Siap? Ya, kok semangat ya? Nah, pengen semangat? Mari. Ben, ada semangat ya? Pak Jana mau ngasih. Nah, nih. Yo, biar semangat. Yang atas dulu ya. Ayo, bikin yuk. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, oke. Sekarang satunya lagi yang bawahnya. Nah, ini ya. Nih. Yuk. Baik, tepuk. Dengan tepuk ya. 1, 2, 3. 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Kerjasama hebat. 1 adalah bangun pagi-pagi. 2 beribadah. 3 berolahraga. 4 makan yang sehat dan juga yang bersih. 5 tumbuhkan gemak untuk olahraga. 6 bermasyarakat dan 7 tidur cepat. Diterapkan untuk generasi emas. Oke. Nah, kita lanjut ke materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dari pembuatan pensil. Nanti anak-anak cara membuat pensil dicermati dulu, diamati. Nanti anak-anak praktek membuat Membuatnya guys, ayo langsung saja kita praktekkan. Yang pertama ini kita siapkan ini botol bekasnya yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita ambil potongan. Ini tadi sudah aku potong sedikit, kemudian kita potong di bagian sini. Jadi tidak usah tinggi-tinggi guys, ini seperlunya aja. Atau kalau kita paskan dengan pensil ya nanti pas dengan pensil yang akan kita tempatkan di sini guys. Nah ini kita potong, kemudian kita rapikan. Kemudian setelah itu guys, ini akan kita pakai. Ini langsung saja kita pasang double tip dengan apa? Double tip. Tingkatkan, tapi jangan penuh-penuh, jangan sampai melipat. Contohnya guys, kita paskan dulu dengan di bagian bawah. Kita luruskan, usahakan lurus. Kemudian setelah itu langsung saja kita sambung untuk sedotan yang lain. Sedotannya sudah kita tarik semua melingkar ke botol ini. Kemudian untuk selanjutnya guys, ini kita potong untuk sedotannya ini kita paskan dengan tingginya botol ya guys ya. Atau misalnya mau dilebihkan sedikit juga bisa guys. Nah ini guys, kemudian untuk selanjutnya agar lebih berwarna lagi, ini kita beri hiasan. Ini hiasan pita, ini aku pitanya pakai kertas origami yang sudah dipotong kecil. Nanti teman-teman bisa memakai yang lainnya. Seperti ada ujung dan kali. Nah itu ya. Tidak perlu. Di samping cantik nanti juga semakin menguatkan sedotannya. Jadi kayak itu tadi di video sudah jelas, paham? Nah kalau sudah paham, Pak Zainal mau membuat kelompok anak-anak ini menjadi 5 kelompok. Silahkan anak-anak bergabung kepada temannya. Jadi satu kelompok terdiri 2 anak. Silahkan pilih sendiri. Ayo pilih sendiri. Nah pilih sendiri ya. Tolong bahannya dipersiapkan, botolnya taruh di atas meja terlebih dulu, dan Pak Zainal mau membagikan yaitu bahan-bahannya yang lain. Nah yuk. Nah, ya, yang belum nih, sudah banyak ya. Nah, ya semuanya gunting, alatnya gunting, pensil, double tipnya nanti gantian boleh. Ayo silakan mulai kerjakan. Buat untuk bendera ya. Nih, oke. Kertasnya ini juga ada, double tipnya. Ini double tipnya, coba. Ini kertasnya nanti kalau mau bikin. Nah, udah. Kalau yang sudah ini taruh sini aja dulu.
Nah, ini kalau nggak dipakai nanti dulu. Ini kertasnya juga. Bawa dulu bawa. Bawa sini aja. Nah. Bentar. Terus, terus, jangan sampai. Nah. Enggak, ini lepas dulu. Ininya. Oke. Warna-warni minta temennya gak apa-apa. Tuh, 3 warna-warni 3 kuning, 3 kuning itu berapa? Kita kan warna-warni. Ini bisa gini loh, ya. Tuh. Yang belum ada. Kuning ya, kuning belum ada ya. Ada kuning kan nih? Kuning ada nih. Tuh. Nih, Pak. Kasih warna-warna biar menarik. Tuh. Nah, itu warna kok malah hitam kombinasi. Aduh. Tuh, kombinasi loh, HP. Tas apa yuk? Udah jadi nih? Bentar lagi. Nah ini? Udah jadi? Oh hampir. Ini? Sudah. Alhamdulillah bisa jadi 1. Oh masukkan belum tinggal dikit kan? Nah 5 menit lagi ya? Siap? Harus rampung. Ya udah. Lanjutkan. Nah ini kitanya. Anak-anak sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, mohon diperlihatkan satu-satu dari kelompok yang pertama sini ke bawah nih. Kelompok 1 tunjukkan di atas. Ayo. Oh, kelompok 1 dari Mas Yoga dan Robani. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 dari Mbak Nita dan Mbak Amel. Oh, cantik seperti yang bikin. Apa buat kelompok 2? Kelompok 3. Waduh, lebih cantik kayak ini. Ada benderanya. Mbak siapa nih? Mbak Abda sama Mbak Adel. Kelompok 3 apa buat kelompok 3? Kelompok 4. Mbak Erin sama Mbak Aul. Wah, warna-warni juga cakep kayak yang bikin. Aplaus buat kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Oh, Mas Dika sama Mas Okan. Wah, ini malah lebih cantik kayak perempuan aja nih. Waduh. Apa dari kelompok 5? Oke. Nah. Oke. Setelah anak-anak selesai, nah, pembuatan daur ulang dari botol plastik. Nah, sekarang Pak Zainal mau merefleksikan dari hasil apa yang anak-anak apa pentingnya memanfaatkan sampah. Pentingnya apa? Yuk, yang tahu siapa? Oh, mengurangi volume sampah. 2, yuk. Apa? Apa? Oh, mengurangi pencemaran lingkungan. Apa? Yang ketiga siapa yuk? Oh, apa? Melestarikan sumber daya alam. Oh, melestarikan sumber daya alam. Ayo lagi siapa lagi ada? Ayo. Dorong kreativitas dan inovasi. Oh, dorong kreativitas dan inovasi. Siapa lagi? Oh, Mbak Erin yuk. Menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, nah itu. Oke. Sekarang kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari
Kelima hari ini yaitu daur ulang sampah adalah salah satu cara kita mengurangi apa? Sampah. Supaya apa? Tidak menumpuk. Nah, yang kedua, mengurangi sampah adalah salah satu cara kita bersyukur kepada kita menjaga alam yang Allah sih. Nah, dari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiranya pertemuan pada hari ini cukup sekian. Tapi sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anak. Yang pertama, jangan lupa belajar. Kedua, jaga sholatnya 5 waktu, ya harus dikerjakan. Sholat 5 waktu, karena kita menjadi orang Islam. Islam itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya kan? Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu membantu kedua orang tua. Nah, yang terakhir jangan lupa TPA atau ngaji supaya bertambah ilmunya. Itu pesan dari Pak Zainal kurang lebihnya. Nah, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa materi yang telah disampaikan Pak Zainal bermanfaat untuk anak-anak dan khususnya untuk pribadi Pak Zainal. Ilmunya bisa bertambah. Alhamdulillah. Senang apa tidak pertemuan hari ini? Senang. Nah, mari kita tutup dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.